satu nyanyian yang sering sekali suka kami nyanyikan di sekolah minggu. Itu kata-katanya, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di sorga. Itu lagu sejak sekolah minggu. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di sorga. Jadi adalah menjadi kehendak Tuhan bahwa seantero hidup kita ini melayani Tuhan semua. Nah, hari ini dalam Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-9, Matius pasal 12 ayat yang ke-9. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Nah, kali ini dalam urutannya sesudah menyembuhkan orang buta, orang bisu, kali ini kita melihat Yesus menyembuhkan orang yang tangannya mati sebelah. Kenapa perlu disembuhkan? Karena memang tangannya tidak berfungsi. Ya, tangannya tidak berfungsi. Jadi seperti saya katakan tadi, adalah menjadi kehendak Tuhan supaya semua seantero hidup kita itu bisa berfungsi dengan baik. Kalau ada satu bagian saja yang tidak baik, maka itu bisa mengganggu fungsi-fungsi lainnya. Begitu banyak tugas-tugas yang harus kita kerjakan di tengah-tengah pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya adalah menjadi kehendak Tuhan kita juga secara rohani mengalami kesehatan di seluruh bidang gitu. Supaya kita bisa melayani Tuhan dengan baik gitu. Di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-14, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Jadi Tuhan mau kita itu bangkit gitu ya. Bangkit dari ketiduran kita, kita jadi terang gitu. Jadi terang. Supaya cahaya Kristus itu bersinar di atas kita, sehingga hidup kita itu secara keseluruhan akan jadi berkat bagi orang-orang yang lain. Perlu bertumbuh dalam banyak hal, Kita perlu bertumbuh dalam iman. Makin hari maunya iman kita makin kuat, kan gitu. Ya, iya. Kita perlu bertumbuh dalam kasih. Ya kan? Kasih kita makin lama ya makin kuat, makin lebar, makin bermanfaat bagi orang yang lain. Kita perlu bertumbuh dalam pengharapan. Karena pengharapan itu yang membuat kita bergairah mengikut Tuhan. Adi nuan-nuan kam lolit arah pendur buah, buang kira-kira. Lemas apa gembira? Lemas. Tapi kalau harapan kita, apalagi kalau kita tanam cabai sekarang kan udah 2 bulan, sebulan lagi panen, pas cabainya naik terus udah 75.000 sekilo. Iya. Semangat kali kita kan. Wah. Dalam Tuhan juga gitu.
Kita perlu bertumbuh dalam pengharapan kita supaya kita itu selalu bergairah gitu dalam melayani Tuhan. Kita perlu bertumbuh dalam pengajaran firman, pengertian firman Tuhan. Supaya jangan kita tersesat. Kalau nggak mengerti kita firman Tuhan, kita bisa tersesat. Aku baru-baru ini dengar ada kebaktian wanita ya, katanya ada yang ngomong, katanya ada TV itu setan katanya, ya kan. TV itu setan katanya. Ya mungkin dia belum mengerti firman Tuhan. Dia bilang ada lagi apa katanya, ada doa puasa. Puasanya mulai jam 10 malam sampai jam 12 siang, cuman nggak sarapan. Jadi aku bilang ada juga puasa suruh bakti, aku bilang. Itu puasanya mulai jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Lalu dia bilang lagi, kalau anak-anak kita nakal, kalau berdoa harus pakai doa malaikat. Aku bingung, apa itu doa malaikat? Maksud saya, di dunia kita sekarang ada dalam satu zaman di mana banyak pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh. Itu sebabnya kita perlu juga bertumbuh dalam pengertian akan firman Tuhan. Kita perlu bertumbuh dalam persekutuan. Jangan dulu rajin kita bersekutu, ada kelompok persekutuan kita. Sekarang nggak ada lagi, berarti kita nggak bertumbuh. Kita perlu bertumbuh dalam doa. Tapi kita juga perlu bertumbuh dalam pelayanan. Kita juga perlu bertumbuh dalam hal memberi. Pelayanan memberi itu yang digambarkan dengan tangan. Itu maka nyanyian sekolah minggu tadi, tanganku kerja buat Tuhan. Tangan itu gambaran pelayanan. Kita ini harus bertumbuh dalam pelayanan. Kita ini harus bertumbuh dalam hal memberi. Di gereja Tuhan tidak ada tempat untuk orang-orang yang tidak mau melayani. Di gereja Tuhan tidak ada tempat untuk anggota-anggota biasa yang merasa dia tidak bertanggung jawab di tengah-tengah pelayanan. Kita dipanggil oleh Tuhan, diselamatkan, ditebus dengan harga yang mahal, supaya kita ini bisa melayani di bidang apa saja yang Tuhan berikan karunia talentanya kepada kita. Tidak ada orang yang punya talenta. Semua kita punya talenta. Minimal kan bisa senyum. Senyum itu juga satu talenta, ya kan? Dan dengan itu kita bisa melayani Tuhan. Banyak sekali. Kalau kita bikin daftar kira-kira apa saja yang kita bisa, pasti banyak hal yang kita bisa. Dan Tuhan mau kita pakai semua itu untuk melayani Dia. Orang yang tidak melayani itu sama dengan ayat yang kita baca tadi, itu adalah orang yang tangannya lumpuh. Tapi umumnya di dunia orang lebih suka dilayani daripada melayani. Itu umum. Apa kampangan bas kerja-kerja kali bubut anak beru. Kalau kali bubu duduk saja dia kan, duduk saja dilayani. Orang umumnya gitu. Saya hari tanggal 2 itu hari Kamis ya. Kamis. Okay. Kamis aku ke Pekanbaru, dari sana aku dijemput dengan mobil 2 jam sampai di Pangkalan Kerinci. Itu Natal PGPI. Persekutuan Gereja-gereja Pentakosta se-Kabupaten Pelalawan. Jadi waktu aku masuk di ruang kebaktian, di depan itu udah ada 4 kursi terhormat. 4. Kursinya beda sama kursi lain.
kan? Ada busanya. Di depannya ada meja, ya. Lalu karena aku pengkhotbah, maka aku disilakan duduk di paling depan. Duduk aku di situ. Berarti ada 3 lagi kursi di samping saya. Itu Natal PGPI, Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia. Jadi bukan cuma Natal GPDI kan. Jadi dari bermacam-macam organisasi. Lalu kemudian ketua panitianya duduk di sebelah saya. Ketua PGPI-nya duduk sebelah kanan saya. Sebelahnya lagi ada lagi pengurus lagi 1 orang duduk dia. Maka full lah 4 itu duduk. Wah, senang kami di depan kan. Karena itu tempat terhormat, Kalimbubu. Tapi kemudian datang bupati. Datang Bupati Pelalawan hadir di situ untuk memberikan kata sambutan. Dalam pikiran saya, karena saya pengkhotbah, mereka panitia, mereka yang pastilah salah satu dari mereka itu akan berdiri dan izinkan Bupati. Tapi kulihat-lihat nggak mau mereka bergerak, sepertinya ini Kalimbubu, ulah gas-gasi katanya. Maka karena kita di sini nilai-nilai kita sudah biasa, bagi kita dihormati nggak dihormati biasa, tempat kursi dimanapun sama saja bagi kita. Akhirnya aku lihat gitu, udah aku ambil Alkitabku, aku berdiri, aku langsung pergi ke pinggir duduk di kursi kayu gitu. Dan orang jangan om, nggak apa-apa, bagi saya di mana saja duduk sama. Dan waktu Pak Bupati datang, bukan mereka yang disalamin dulu, aku dulu diciumnya pipiku. Diciumnya lagi di sini. Bupati lebih menghormati aku daripada mereka. Tapi di dunia ini di mana-mana begitu, orang ingin dihormati. Dan waktu selesai ibadah dibagikan makanan, semua dapat nasi kotak. Aku duduk, aku nggak dikasih. Ya tapi itu kita di sini kan sudah belajar, ya kan? Kita di sini belajar bahwa Kristus saja dipanggil untuk melayani, bukan untuk dilayani. Kita udah belajar hal-hal yang begitu. Enggak apa-apa. Dikasihnya makan syukur, enggak masalah. Lalu selesai itu aku diajak gembala, dibikinnya di gereja GP, diajaknya ke belakang. Dia tanya, "Om udah makan Om?" "Belum." Aku bilang. "Hah? Om nggak dikasih makan?" Enggak ada yang ngasih aku. Tapi nggak apa-apa, santai aja, suruh aja pengerja 1 orang keluar beli nasi goreng. Yang di pasar-pasar kaget itu, beli aja nasi goreng. 12.000 kan udah dapat kan. Disuruhnya pengerjanya makan. Keluar beli nasi goreng. Udah dia datang, aku makan nasi goreng. Ya nggak apa-apa. Bagi kita nggak penting, kita dihormati nggak penting. Asal nama Tuhan dimuliakan cukuplah itu. Gitu. Amin. Jadi jangan ada 1 orang pun di sini gara-gara Kalimbubu sing kalau berai-berai nggak disuruh ngomong marah, jangan gitu. Bilang sebelahnya jangan sakit hati lagi kawan. Bilang. Tapi orang cenderung gitu, orang cenderung ingin dilayani, bukan melayani. Waktu Yesus berkata, Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Itu karena murid-muridnya sedang berebut itu, cari tempat yang mana, siapa nanti di antara kita yang sebelah kanan, sebelah kiri. Bagi mereka itu tempat terhormat. Kenapa? Karena mereka merasa itu adalah tempat untuk dilayani. Meskipun di dunia ini, kalau menurut pakar-pakar yang meneliti kondisi gereja di dunia. Kalau di dunia katanya begini, di gereja itu terbagi 3 golongan. Golongan yang pertama 10% itu yang mau maju. Yang 10% yang kedua itu yang nggak mau maju. 80% itu ikut-ikutan. Yang 80% ini tergantung. Kalau yang 10% yang mau maju lebih kuat, mereka ikut itu. Kalau yang
kalau lebih kuat yang nggak mau maju, yang 80% ini ikut itu. Maka ya kira-kira yang 80% ini di tengah, sebelah kirinya yang mau maju, ya sebelah kanannya yang nggak mau maju, tarik-tarikanlah yang mana lebih kuat gitu. Kalau yang mau maju lebih kuat, maka yang 80 ini lebih condong ke sana. Tapi kalau yang nggak mau, bagaimana daping mau maju kaikin deh baik katanya lagi itu. Ya kalau itu lebih kuat, maka gereja itu akan lebih condong lagi ke umumnya di dunia. Tapi saya berharap di tempat ini tidak seperti itu. Saya sangat berharap semua kita adalah orang-orang yang ingin maju. Kalau ada pun yang nggak mau ingin maju, yang 10% lah. Yang 80% tambah 10%, semua mau maju gitu. Jadi saya sebenarnya sangat berharap bahwa kita buktikan keinginan kita itu ingin maju dengan melayani. Gitu. Tanda bahwa kita mau maju ya itu melayani. Kalau kita berkata, aku rindu gereja kami maju, tapi kita semuanya nggak mau melayani, itu berarti kita nggak ingin maju. Dan saya percaya ibu bapak, nggak usah berpikir tentang, aku udah melayani, nggak dihargai, nggak diperhatikan, nggak gini, nggak usah itu, nggak usah dipikirin. Yang patut kita pikirin ialah bahwa apapun yang kita kerjakan dalam melayani, karena kita mengasihi Tuhan, pasti Tuhan sudah menyediakan pahala bagi kita semua. Itu aja, sederhana aja. Jadi kalau kita melayani dengan sungguh-sungguh, melayani Tuhan dengan kerendahan hati, ada upah di sorga yang disediakan oleh Tuhan kepada kita. Nah, yang kedua dalam hal tangan ini, tangan yang tidak berfungsi selain melayani adalah memberi. Di dalam dunia semua orang tahu bahwa menuai itu adalah akibat dari menabur. Semua orang tahu itu. Artinya semua di dunia orang tahu. Adilayan nuan-nuan pasti laurani. Kalau dia tidak menabur, pasti dia nggak panen. Itu pas semua orang tahu. Kalau ada yang nggak menabur selalu panen, itu pasti pencuri. Kalau ada orang panen tiap hari panen, tapi nggak pernah menabur, tukang copet, pencuri gitu. Kalau tidak semua orang tahu. Kalau ada orang malas dia menabur, dia akan mengalami akibatnya. Dia tidak akan menuai apa-apa. Tapi dalam hal rohani kadang-kadang sepertinya kita ini dibutakan gitu. Seperti kita ini dibutakan. Sehingga kadang-kadang kita lupa akan prinsip tabur dan tuai. Lupa kita selalu prinsip tabur dan tuai. Lupa kita selalu prinsip tabur dan tuai. Lupa kita selalu prinsip tabur dan tuai. Padahal kita semua tahu bahwa apa yang kita tabur itu pasti akan kita tuai. Kalau kita tanam cabai pasti tuainya jagung, ya kan? Amin katanya. Apa yang kita tabur pasti kita tuai dan kita menuai itu dalam jumlah yang jauh lebih banyak. Coba ambil cabai. Satu cabai. Belah. Keluarkan bijinya. Jemur. Kemudian tanam. Dari satu cabai itu akan jadi berapa cabai? Oh banyak. Kita semua tahu itu, nggak usah diajarin, nggak usah sekolah. Nggak usah kamu sekolah, nggak usah kamu tamat SD pun. Ngerti kamu itu. Tapi kenapa dalam hal-hal rohani kadang-kadang orang nggak ngerti tentang prinsip itu. Tentang hukum tabur dan tuai. Sehingga hidupnya sembarangan. Waktu saya ngomong-ngomong sama istri saya tentang ada hamba Tuhan yang di akhir hidupnya itu sangat menderita, sangat menderita.
Lalu istri saya tanya, kok bisa seperti itu? Saya bilang, saya juga nggak ngerti kok bisa seperti itu. Tapi kalau kita kembali pada firman Tuhan, pasti apa yang dia tuai adalah hasil dari taburannya. Biarpun kita nggak ngerti. Lalu istri saya tanya, apa kira-kira pendeta itu apa masalahnya? Apa masalahnya? Apa masalahnya? Saya bilang, aduh, aku nggak ngerti. Tapi apa yang kita tuai, pasti muncul dari apa yang kita tabur. Itu sebabnya taburlah yang baik. Ya kan? Kalau kita tabur yang baik, pasti kita akan menuai yang baik. Aku kadang-kadang lihat juga beberapa teman yang sepertinya nggak sadar tentang hukum tabur dan tuai. Contohnya apa yang bukan hak dia diambilnya mungkin. Saya kadang-kadang kalau melihat ada seseorang, umpamanya gini, dia bangun gereja. Itu dia bangun atas nama pribadi. Sebenarnya kalau menurut anggaran dasar tuh nggak boleh. Segala sesuatu yang dibangun atas nama gereja itu harus milik gereja gitu. Tapi datang orang ini enggak, semuanya atas dia pribadi. Surat-surat tanahnya semua atas nama dia pribadi. Bagi saya sebenarnya itu nggak ada masalah. Ya terserah. Tapi waktu saya bilang terserahlah, dalam pikiran saya, apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Dan biasanya yang kita tuai itu jauh lebih banyak daripada apa yang kita tabur. Firman Allah katakan, orang yang menabur angin akan menuai kali sungsung. Tahu kamu kali sungsung? Angin tofan. Mau kamu menuai angin topat? Kalau gitu jangan tabur angin. Nah, semua orang ngerti prinsip tabur tuai, semua orang ngerti. Kalau kita tabur yang baik, kita akan tuai yang baik berlimpah-limpah. Kalau kita tabur yang jelek, kita akan tuai yang jelek berlimpah-limpah juga. Tapi kenapa dalam pekerjaan Tuhan kadang-kadang mata kita itu seperti ditutup. Kalau mata kita terbuka, kan dengan senang hati kita mau memberi, kan? Dengan senang hati kita mau memberi. Saya nggak pernah ada, umpamanya ada orang entah sakit, hamba Tuhan ini keluarganya, atau dia sedang membangun, dia telepon saya, tolonglah kami. Saya nggak pernah bilang, nggak ada uang, nggak bisa, nggak. Saya dengan senang hati berkata, oke, kapan-kapan kamu datang, sebelum datang, telepon saya dulu. Kenapa? Saya ngerti prinsip ini. Kalau dia datang, saya memberi, itu kan kesempatan untuk menabur. Dan kalau kita menabur, firman Allah katakan, kita akan menuai. Nah, kalau kita melayani tadi, saya bilang jangan bosan-bosan melayani, karena untuk semua pelayanan kita sudah tersimpan pahala di sorga. Beda dengan memberi. Kalau memberi, waktu kita memberi sesuatu, kita akan menuai di sorga, dan kita juga menuai selama kita ada di bumi ini. Jadi di sorga pun kita terima, di bumi pun kita terima. Ada ayat yang sedikit keras. Hagai pasal 1 ayat 9.
kamu mengharapkan banyak. Tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah Tuhan, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Mereka sibuk enggak? Sibuk. Sibuk ngapain? Ngurus diri sendiri. Orang yang sibuk ngurus diri sendiri, dia suka memberi atau menerima. Amsal berkata, si lintah mempunyai 2 anak perempuan. Yang satu namanya untukku, yang nomor 2 namanya untukku. Biasanya orang nggak ada itu dibikinnya namanya, anaknya 2 sama namanya. Mirip-mirip bisa. Satu arena, satu arenda, bisa itu kan. Arena. Anak saya Feni bisa ya. Nggak ada orang dibikinnya anak apa nomornya. Yang nomor 1 namanya 1, yang nomor 2 namanya 1, nggak ada. Tapi firman Allah katakan si lintah punya 2 anak. Yang nomor 1 namanya untukku, yang nomor 2 namanya untukku. Artinya kalau umpamanya anaknya nomor 3 apa namanya? Untukku juga. Kalau nomor 4 untukku juga. Ada lagu rohani bahasa Batak. Jalo madiho, jalo diau. Tapi kalau orang yang nggak mau memberi, jalo madiau, jalo diau, hujalo madiau, jalo diau, tetap jalo diau lah. Padahal nyanyian itu kan, aku terima untukku, kau terima juga untukmu. Ya, saling memberi, saling melayani. Itu yang direncanakan oleh Tuhan. Tapi lihat Hagai ini, dia harap banyak, hasilnya sedikit. Wah, sedikit sekali. Ayat 10, itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Sama ini dengan ayat 6. Kamu menabur banyak tapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tidak sampai puas. Kamu berpakaian tapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Makan tidak kenyang, minum tidak puas, tidur tidak nyenyak, pakai baju enggak panas. Terima gaji, masukkannya dompetnya dimasukkannya kantongnya bocor pula. Aduh, sedih sekali. Orang yang masalahnya apa? Masalahnya apa? Karena masalahnya mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri. Padahal di sekeliling mereka termasuk rumah Tuhan. Menunggu mereka belajar memberi. Kadang-kadang Tuhan tempatkan orang-orang di sekitar-sekitar kita gitu. Yang banyak yang susah, kekurangan, dengan tujuan supaya ada tempat bagi kita memberi, ada tempat bagi kita menabur. Dan kalau kita menabur dengan baik, pasti kita juga akan menuai dengan baik. Itu janji Tuhan. Saudara ingin diberkati? Saudara mau diberkati? Untuk apa? Ya kan itu masalahnya kan. Saudara mau diberkati? Amin. Untuk apa? Oh, supaya hidupku senang. Aduh kasihan kali lah kamu. Dangkal kali tujuan hidupmu. Terlalu dangkal. Kalau tujuan hidup kita hanya supaya kita senang. Aduh, dangkal kali lah tujuan hidup kita. Dangkal kali pengertian rohani kita. Seharusnya kita mesti ngerti, Tuhan berkati aku berlimpah-limpah supaya aku bisa memberi, melayani Engkau.
Kalau orang yang nggak ngerti prinsip ini, dengar nih, begini kali ya. Dengar nih. Kalau saudara tidak punya kerinduan, Tuhan berkatilah aku supaya aku juga bisa memberi dan memberkati. Maka lebih baik saudara tidak usah diberi oleh Tuhan. Lebih baik saudara tidak usah diberkati oleh Tuhan. Karena kalau Tuhan memberkati saudara, saudara sendiri tidak punya kerinduan untuk memberi bagi pelayanan, bagi orang-orang yang lain, justru berkat Tuhan itu bisa membuat saudara berdosa. Untuk apa Tuhan waktu orang Israel keluar dari Mesir? Untuk apa Tuhan membuat mereka menjadi kaya? Karena Tuhan menggerakkan hati orang-orang Mesir menaruh belas kasihan pada orang Israel. Sehingga mereka memberikan emas, perak, dan orang Israel kaya. Untuk apa? Paling tidak ada dua alasan kenapa Tuhan memberkati orang Israel. Pertama, supaya mereka sadar bahwa di padang gurun itu semua kekayaan itu tidak ada gunanya. Untuk apa emas di padang gurun? Kan bikin tambah berat saja itu kan. Dimakan nggak bisa, dibelikan nggak ada kedai. Kan bikin berat saja, jadi nggak ada gunanya. Semua kekayaan itu di padang gurun tidak ada gunanya. Jadi maksud Tuhan membuat mereka kaya supaya mereka sadar bahwa kekayaan itu tidak akan menolong mereka. Siapa yang akan menolong mereka? Tuhanlah yang akan menolong mereka. Itu dulu yang pertama. Supaya mereka sadar bahwa kekayaan itu tidak ada apa-apanya. Yang kedua, maksud Tuhan memberi mereka kekayaan. Memberi mereka emas, perak, pakaian yang indah-indah, dan lain-lain semua. Supaya di padang gurun nanti itu mereka bisa berikan untuk membangun kemah sembahyang di padang gurun. Karena kemudian Musa berkata, ayo kumpulkan semua emas, perak, semua pakaian, kain-kain, ayo kumpulkan supaya kita bangun rumah. Jadi maksud Tuhan supaya mereka itu menggunakan pemberian Tuhan itu untuk membangun kemah sembahyang di padang gurun. Tapi apa yang terjadi di padang gurun? Pemberian Tuhan itu, berkat Tuhan itu, emas itu justru mereka kumpulkan untuk membangun anak lembu emas. Sehingga waktu Musa ada di atas gunung Sinai menerima hukum-hukum dari Tuhan, di bawah orang Israel sedang membuat lembu emas. Dan berkata, inilah Tuhan yang membawa kita keluar dari Mesir. Dan mereka menari-nari, mereka menyembah patung lembu emas. Itu maka saya katakan, sebenarnya daripada mereka membangun patung lembu emas, kan lebih baik sebenarnya nggak usah mereka dibikin kaya kan. Tapi kalau mereka punya pikiran yang benar bahwa Tuhan berkatilah kami supaya kami bisa memberi, maka akhirnya Tuhan memberkati mereka, menjadikan mereka kaya, lalu kekayaan mereka itu mereka pakai untuk membangun kemah Tuhan. Harus ada kesadaran itu, harus ada kesadaran itu. Saya yakin percaya sekali kalau di hati kita ada satu tekad yang kuat, Tuhan berkatilah supaya aku bisa memberi.
Bisa menolong orang-orang yang miskin yang ada di sekitar kita. Bisa menolong mungkin ada janda-janda, yatim piatu yang butuh pertolongan. Kita tolong mereka. Kita bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan. Supaya pekerjaan Tuhan bisa berjalan dengan baik. Kalau kita punya pikiran seperti itu, aku yakin bahwa Tuhan akan memberkati kita dahsyat luar biasa. Pasti. Aku mau tanya saudara, boleh kan? Menurut saudara Tuhan mau memberkati gereja ini? Amin? Amin. Oke. Kalau Tuhan mau memberkati, dia kan cari orang, ya kan? Cari orang. Karena Tuhan nggak kirim uang dari sorga. Di sorga nggak ada uang. Emas banyak di sana. Karena jalannya pun dari emas. Tapi kalau dilemparkannya emas ke dunia ini bisa kena kepala kita, mati kita semua. Kan? Ya Tuhan cari itu. Aku mau pekerjaan Tuhan itu di sana. Aku mau memberkati gereja itu, kata Tuhan. Lalu dia cari. Siapa yang dia cari? Orang yang jalo diau. Itu yang dia cari? Enggak. Ini enggak usah lah. Kalau ini udahlah. Dikasih aja dia pas-pas. Cari pagi makan sore. Cari pagi makan sore. Udah bisa. Ini kalau lebih ku kasih. Berdosa juga dia nanti. Udah enggak usah. Ya. Bilang sebelahnya, kayaknya aku kenal orang itu. Bilang. Tapi kalau ada orang Tuhan lihat, wah itu cocok, itu dia suka kali memberi. Wah dia rayu, dia memberi pada, dan waktu orang menerima berlimpah-limpah, dalam pikirannya dia sadar, ya Tuhan terima kasih engkau memberi untukku supaya aku bisa memberi lagi. Dia juga memberi, dia berlomba, Tuhan beri, dia beri, Tuhan beri, dia beri, Tuhan beri, dia berlomba-lomba dengan Tuhan, dan Tuhan nggak pernah kalah karena Tuhan nggak pernah kekurangan stok di gudangnya untuk memberkati kita. Sebenarnya memberi itu kan enak. Untuk apa kembide ladangdu? Untuk apa kampagari ladangdu? Supaya tanaman kita itu tidak dimakan, diambil oleh binatang ataupun orang yang kita tidak suka. Jadi waktu kita udah kalau kita punya ladang sering hilang barang kita. Kita tanam ini hilang, kita tanam jagung, besok buka lanai je buah jagung, nah batang neje dengang, sering hilang. Aduh kita pusing gimana caranya. Aduh kita tanam pun rasanya tidur juga nggak bisa di rumah. Kena selalu orang mencuri di ladang kita. Lalu satu hari kita pikir udahlah, aku mau pagar ladangku. Lalu kita pagar ladang itu dengan baik dan selesai kita pagar, kita pulang ke rumah, kita tidur dengan nyenyak. Puji Tuhan. Besok tidak ada lagi pencuri. Kenapa? Karena ladangku sudah dipagar dengan baik. Itu ladang. Tapi hidup kita ini dengan apa kita pagar? Kalau nggak dipagar, waduh ngeri kali sekarang ibu bapak, ngeri sekali sekarang. Bisa saja sedikit aja masalah timbul dalam hidup kita membuat kita seperti mengeluarkan uang yang nggak habis-habis. Aku kadang-kadang berpikir gini, ya Tuhan, kalau aku batuk, nggak apa-apalah. Kalau agak demam, ya nggak apa. Yang penting Tuhan, janganlah aku sakit ginjal. Kalau sakit jantung, nggak apa-apa. Kenapa? Kalau penyakit jantung tidak akan membuat kita lama-lama menderita. Kalau Jim dia jek katanya, serap langsung masuk surga, selesai, nggak ada urusan apa-apa kan. Tapi kalau sakit ginjal, cuci darah 2 kali seminggu, sekali cuci darah 1,5 juta.
Seminggu 3 juta. Sebulan habis 12 juta. Satu tahun berapa itu? 144 juta. Terus setahun udah habis, rumah dijual, mobil dijual, ladang dijual, baru mati. Kalau mati juga dia. Maksud saya, kalau Tuhan tidak memagari kita, aduh, gampang aja, sedikit aja masalah. Pernah dulu sakit istrinya. Sakitnya sampai istri ini harus diobatin, dokter bilang harus obat atau operasi. Habis kira-kira butuh uang sekitar 20 juta gitu. Lalu suaminya bilang gini, anaknya 3. Suaminya bilang gini, kalau untuk mengobatin istriku ini harus jual semua, berarti sembuh dia 4 orang yang menderita karena udah habis semua, 3 anaknya dan aku suaminya katanya. Jadi udahlah, lebih baiklah 1 yang menderita, 4 enggak menderita katanya. Aku jarang juga itu ketemu manusia seperti itu. Iya, betul. Aku sedih kali pada waktu itu, sedih kali. Nggak mau dia jual mobilnya, biarlah katanya, biarlah yang 1 aja dikorbankan. Asal yang 4 ini nggak menderita. Daripada udah habis semua, nanti mau makan apa kami katanya gitu. Akhirnya dibiarin sampai istrinya itu mati. Saya berharap kalau kita yang jadi orang itu jangan seperti begitu prinsipnya, tapi saya lebih berharap lagi supaya hal-hal yang begitu itu jangan terjadi dalam hidup kita. Maunya kalau sakit mati, udah langsung masuk surga, selesai. Daripada lama sakit, jadi mati Kang. Habis. Tapi maksud saya kalau bisa janganlah peristiwa seperti itu jangan terjadi dalam hidup kita. Gimana caranya? Pagari hidup kita dengan kuasa Allah. Dan tahukah saudara bahwa memagari hidup kita bukan dengan banyak berdoa. Banyak berdoa bagus. Memagari hidup kita banyak baca firman Tuhan, itu bagus, tapi itu bukan memagari. Memagari hidup kita dengan sering datang kebaktian, itu bukan memagari. Meskipun itu yang sangat kita inginkan. Dalam firman Tuhan kita belajar, hidup kita ini dipagar waktu kita memberi. Setiap apapun kita beri, itu adalah ajak-ajak untuk memagari hidup kita. Maleakhi 3. Kalau aku baca dari ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ini tentang memberi, dan Tuhan akan membuat kita berkelimpahan. Tapi baca, yang saya ingin bicarakan ayat 11. Ayat 11 berkata, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Kan ini pagar nih. Datang belalang pelahap, nggak bisa masuk karena ada pagar yang memagari kita.
Ada musuh-musuh tanaman kita yang mau merusak tanaman kita. Enggak bisa. Karena ada yang memagari kita. Itulah waktu kita belajar memberi. Dan di tengah-tengah pekerjaan Tuhan, memberi tidak pernah merugikan kita. Tidak pernah merugikan kita. Pertanyaan saya, apakah tangan saudara sudah sembuh? Pikir-pikir, rasa-rasa di hati. Apakah tanganku untuk melayani, untuk memberi sudah sembuh? Sudah bisa melayani, sudah memberi. Kalau masih lumpuh, dengar apa yang Yesus katakan pada orang yang tangannya lumpuh. Ulurkan tanganmu. Dan waktu dia ulurkan, maka sembuhlah orang itu. Ayat 13, lalu kata Yesus pada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu. Dan menjadi sehat seperti tangan yang lain. Yuk kita belajar melayani. Kita belajar memberi. Maka pasti hidupmu akan dipagari dan diberkati oleh Tuhan.